Saya dari bulan September berarti sudah mengikuti peningkatan kompetensi guru PJOK seperti itu. Nah, di mana di sana saya belajar bukan hanya cara menyusun modul, cara menyusun proses belajar, strategi model. Jadi itu saya juga yang saya dapatkan gimana sih saat kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Terus saya juga di sana belajar gimana sih kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah gitu. Baik itu aset yang berupa kelebihan sekolah maupun kekurangan sekolah gitu. Jadi saya sebagai guru PJOK di sana dituntut untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekolah, baik itu sekalipun kekurangannya gitu. Nah, di sini saya melaksanakan rencana dalam hal itu mengambil judulnya Gemas. Kenapa Gemas? Jadi dari awal saya memang ketika ikut PKB ini mengambil garis besar itu di kebugaran jasmani Lestari seperti itu. Karena saya berkaca dengan pengalaman saya ketika mengajar di sekolah. Gemas ini gerakan membangun anak sehat, di mana nanti bisa bernyangkut pautnya mungkin gerakan aktivitas yang sudah dilakukan di sekolah juga yang ditanamkan oleh PSS seperti ada senam bersama, ada bertemu Jumat. Nah, ini mungkin nanti bisa bisa berkolaborasi juga di situ. Terus di sini mungkin pada ininya saya tuh seperti menjadi sales gitu, mau berjualan kepada ibu kepala sekolah, kepada bapak ibu gitu. Jadi saya mau menawarkan program saya gitu, Mas. Jadi ini sistemnya itu program nanti kokurikuler gitu. Jadi itu penguatan karakter anak gitu. Jadi saya menawarkan mungkin di sini barangkali nanti mungkin bisa diterima dan bisa dilaksanakan gitu. Jadi mungkin nanti untuk penjelasannya sendiri sedikit berbeda dengan yang dari UID sebelumnya gitu. Nah, ini kenapa saya mengambil judul tadi ya, Gemas gitu, gerakan membangun anak sehat. Jadi yang saya lihat kebugaran jasmani itu kan merupakan aspek fundamental bagi anak bagi peserta ataupun bagi kita sebagai pendidik gitu. Ketika kita kebugaran jasmaninya memang dirasa kurang atau jelek gitu, kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari pun tidak akan maksimal gitu. Jadi saya ambil judul tersebut. Jadi untuk kebugaran jasmani merupakan aspek fundamental perkembangan individu yang berkontribusi pada kesehatan fisik, mental, sosial. Nah, aktivitas fisik tidak hanya penting untuk menjaga sehat tubuh, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, di sini peserta berkebutuhan khusus itu banyak ada beberapa hambatan atau tantangan ya. Nanti kita bahas lagi. Salah satunya itu dalam partisipasi kegiatan fisik gitu kan. Dari keterbatasan fisiknya udah pasti gitu, dari aksesibilitas dan maupun kurangnya dukungan yang sesuai. Kenapa di sini ada keterangan kurang dukungan yang sesuai? Terus terang saja mungkin untuk saya pribadi ketika berkuliah di PJOK gitu ya, di kampus, memang untuk penjas adat ini hanya sekilas dibahas di kampus tersebut. Jadi memang pada saat terjun langsung ke sekolah, situasinya kondisi itu sangat berbeda, dan dimana mungkin di situ menjadi salah satu kekurangan saya ketika melayani peserta didik gitu. Jadi belum maksimal. Nah, tujuannya itu pertama itu ada kognitif, diharapkan siswa ini paling tidak mereka bisa memahami arti kebugaran jasmani itu sendiri untuk dirinya sendiri gitu. Terus siswa juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas fisik, aktivitas kebugaran yang memang cocok untuk dirinya sendiri gitu. Karena kan kita sekarang di kurikulum Merdeka itu segala sesuatu berpusat kepada siswa, kepada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator di sana. Jadi kita di dalam hal ini mungkin nanti menawarkan kepada siswa ini loh aktivitas fisik untuk kebugaran jasmani, meningkatkan kelenturan tubuh. Ini loh untuk kardio respirasi atau daya tahan gitu. Ini loh untuk kekuatan, ini loh untuk pelincahan. Nah, anak-anak sendiri kan
dalam hal ini saya kurang kurang bersepakat kalau dalam berburu merdeka gitu. Karena kalau menurut saya anak itu mempunyai potensinya sendiri masing-masing dalam dirinya yang dibawa dari rumah ke sekolah, dan kita di sekolah itu yang menjadi fasilitatornya untuk mengembangkan si potensi anak tersebut gitu. Selanjutnya buku. Nah selanjutnya ini untuk tujuan afektifnya, untuk pertama itu siswa dapat menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dalam berpartisipasi dalam aktivitas kebugaran dan merasa dihargai dan diterima dalam kelompok gitu. Nah kan kalau di saya amati dari pembelajaran regional yang selama ini saya amati gitu kan ya, ada beberapa anak yang memang untuk berkolaborasi bersama teman atau beberapa itu kan memang ada saja karena memang keputusan mereka gitu ya. Tapi yang saya pelajari di PKB ini, pada intinya kita juga, saya sebagai guru itu jangan sampai membiarkan hal tersebut secara cuma-cuma gitu. Jadi harus ada, setidaknya ada usaha dari saya sendiri untuk memperbaiki kondisi tersebut seperti itu. Terus yang kedua, siswa dapat berinteraksi. Nah ya, jadi siswa itu diharapkan ada interaksi dengan sesama temannya atau guru gitu, dengan guru. Yang ketiga sudah pasti tujuannya untuk kelompok siswa. Yang pertama, siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti pemanasan atau stretching, keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan daya tahan. Memiliki berbagai aktivitas yang dirancang. Nah ini menyangkut pada tadi, jadi siswa itu dapat mengembangkan keterampilan psikomotornya gitu, yang mereka miliki, dan yang kurangnya kita coba perbaiki seperti itu. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan peregangan stretching sederhana sebelum, sesaat, atau sesudah pembelajaran. Nah ini nanti yang mungkin yang akan saya tawarkan kepada sekolah gitu, karena dalam hal ini nanti kegiatannya itu bersifat kurikuler gitu. Jadi bukan intra ataupun ekstra. Jadi nanti mungkin sebetulnya rancangan ini sudah dirancang sebelumnya dalam kegiatan GSS ya, di mana ada stretching atau peregangan. Cuman untuk spesifikasinya sendiri untuk di kelas mungkin kan belum ada gitu. Nah saya di sini mencoba menawarkan kegiatan yang lebih spesifiknya ketika Bapak Ibu wali kelas itu sedang berada di kelas masing-masing gitu. Jadi dalam keadaan tidak bersama-sama seperti biasanya kita di lapangan gitu. Nah itu selanjutnya buku. Ini untuk capaian langkah dan hasil yang diharapkannya sudah tentu pasti tadi tujuannya juga ada aspek kognitifnya, afektif dan psikomotor. Yang pertama itu yang mau itu catatan siswa dapat mengetahui minimal kegiatan fisik atau kegiatan kebugaran untuk dirinya sendiri gitu. Jadi biar siswa itu kegiatan kebugaran ini, olahraga ini bisa dibawa sepanjang hayatnya selama hidupnya gitu. Dan yang afektif, siswa bisa menunjukkan peningkatan rasa percaya diri. Itu yang paling penting. Yang saya lihat selama pembelajaran beberapa kali di SLB ini memang kurangnya rasa percaya diri dari setiap siswa gitu. Karena nah di sini juga saya belajar mengenai isu-isu dalam PJK, di mana isu-isu itu ada beberapa kategori. Yang pertama isu gender, yang kedua isu sesuatu yang berlebih gitu. Terus yang ketiga tuh ya ini inklusif gitu. Jadi di mana ketika anak yang misalkan contoh dia mengalami berat badan atau obesitas gitu, ketika disuruh melakukan aktivitas, coba lakukan lompat gitu. Karena si anak tuh udah sebelum melakukan sudah minder karena tubuhnya yang besar, membuat kegiatan atau aktivitas beratnya itu merasa terhambat saat itu. Jadi kita sebagai guru itu harus menyesuaikan isu tersebut. Jangan sampai anak yang tidak bisa gitu, kita bawa ke depan dilihat oleh teman-temannya ketika di tugasnya untuk melaksanakan aktivitas gerak, ternyata si anak tidak bisa dan gagal. Nah, ketika gagal itu teman-temannya yang lain melihat
saya mentertawakan lah atau segala macam. Nah itu hal-hal seperti itu harus dihindari gitu. Jadi kita sebagai guru, saya sebagai guru itu jadi harus tahu gitu, harus hafal. Anak tuh nggak bisa ini, jangan sampai ditugaskan hal tersebut dan di depan teman-temannya gitu malah membuat mentalnya down gitu. Jangan sampai hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya. Nah, yang pertama ini struktur, program, dan mitra dalam proses belajar. Saya sebetulnya sedikit beruntung Bu, ada di sekolah ini. Saya bersyukur gitu, karena saya beberapa kali mengobrol dengan rekan-rekan yang mengajar PJOK juga di sekolah-sekolah lain, terutama di sekolah reguler atau umum gitu ya Bu. Untuk kobel sendiri di sekolah-sekolah mereka itu belum berjalan seperti di kita gitu Bu. Kalau di kita itu saya bersyukur gitu, ada kobel yang dikenal oleh Bu Putri gitu ya. Jadi supaya kita tuh meringankan meringankan tugas kita sebagai guru gitu. Karena ketika saya ngobrol sama rekan saya yang ada di luar itu, oh saya mau bingung isi PRT kayak gimana, isi daerah kayak gimana, gak ada bantuan segala macam gitu. Akhirnya mungkin kebanyakan itu dikembalikan ke salah seorang gitu. Jadi istilahnya membayar orang gitu, tanpa tahu PRT itu seperti apa, seperti itu Bu. Itu juga sangat disayangkan gitu. Yang saya ketahui kan kita sebagai ASN juga ya Bu, ASN itu fungsi kita kan melaksanakan kebijakan gitu kan ya Bu. Kita juga harus adaptif di mana ketika ada perkembangan zaman ya kita harus menyesuaikan juga gitu ya. Gitu. Jadi memang saya disini sedikit beruntung. Jadi yang pertama itu program ini merupakan kegiatan populer yang saya sebutkan tadi Bu, Pak, yang bertujuan agar siswa mampu merancang kegiatan untuk menjaga atau bahkan menggunakan kebugaran jasmaninya gitu. Jadi siswa itu bukan hanya nanti mereka melakukan kebugaran jasmani di sekolah, tapi nanti di rumah juga, dimana nanti untuk mitranya sendiri ada gitu. Terus yang kedua, awalnya saya pengen program itu untuk semua kelas dan semua kekhususan. Hanya saja dalam hal ini kan saya juga masih dalam uji coba gitu. Mungkin untuk uji coba itu untuk siswa SMPAB dan SMPAB, dan itu juga hanya untuk tunagrahita ringan dan tunarungu yang murni seperti itu. Selanjutnya ya ini mitra. Nah untuk pembelajaran ini kegiatan ini harus melibatkan beberapa komunitas antara pelajaran dalam program ini. Yang pertama mungkin saya melibatkan di sini guru mapel ya, karena di sini guru mapel ada guru mapel agama. Selanjutnya itu ada guru kelas, terus ada guru vokasional, dan ada dari tim UKS dan tim ISS dalam sekolah sehat. Karena program ini yang saya buat itu tidak jauh dari kegiatan sebelumnya, kegiatan gerakan sekolah sehat yang melibatkan di kesehatan fisik seperti itu. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwasannya sebagai guru PJOK saya dituntut untuk memanfaatkan aset based thinking. Di sini yang menjadi aset saya untuk melaksanakan kegiatan di sekolah itu pertama itu modal manusianya, SDM-nya. Yang pertama ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini bisa menjadi sebagai penanggung jawab dan pembina dan melaksanakan program ini. Terus ada guru sebagai pelaksana dan menjadi koordinator atau fasilitator program. Yang ketiga barang tentunya siswa dan wali siswa gitu. Di mana sebagai mitra dalam berlangsung program. Seperti tadi yang saya katakan bahwasanya program ini bukan hanya untuk di sekolah, tapi diterapkan juga di rumah. Selanjutnya ada modal fisik. Modal fisik ini menjadi sarana prasarana. Saya juga bersyukur Ibu Bapak bisa mengajar di sini karena untuk sarana prasarana sendiri di sini sudah dibilang memadai, gitu ya, untuk kelangsungan atau melaksanakan proses pembelajaran PJOK ataupun yang berhubungan dengan aktivitas fisik olahragaan. Dimana yang ketiga itu saya memikirkan asetnya itu menemani modal politik. Dimana di sini saya harus bisa bekerja sama dengan kepala sekolah agar bisa kepala sekolah memberikan kebijakan
yang mendukung kegiatan ini gitu. Karena itu juga sudah pasti penting, karena tidak mungkin kalau suatu kegiatan atau suatu program tanpa disetujui oleh kepala sekolah sendiri. Nah ini untuk yang terakhirnya pasti modal finansial. Nah di mana suatu program tidak akan terlaksana mungkin kalau tidak ada yang namanya pembiayaan gitu. Jadi keempat ini adalah aset basic yang saya pikirkan yang ada di sekolah, dan saya jamin mungkin keempat ini tuh ada dan pasti bisa kalau melaksanakan program ini seperti itu. Selanjutnya dulu. Nah sudah pasti saudara tentu ketika melaksanakan suatu program kita juga harus merencanakan rencana evaluasinya, di mana rencana evaluasi itu untuk peningkatan program tersebut ke depannya. Kita cari mana yang kurangnya, mana yang lemahnya, mana yang sudah baiknya. Di sini untuk tekniknya sendiri, saya untuk pengumpulan data mengambil 4 teknik. Yang pertama itu kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah ini keempat ini bisa dilaksanakan, saya melaksanakan ke Bapak Ibu, gitu. Bisa juga ke siswa, bisa juga ke kepala sekolah atau ke orang tua siswa. Nah selanjutnya itu berupa laporan. Jadi laporan evaluasi menjadikan temuan evaluasi secara sistematis, termasuk kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi dari perbaikannya. Gitu. Yang kedua, diseminasi gitu, seperti yang saya sedang lakukan sekarang gitu ya. Jadi menyebarkan hasil evaluasi kepada pihak terkait. Jadi setelah program dilaksanakan, kita melaksanakan evaluasi tugas, setelah itu kita melakukan diseminasi seperti itu lagi, jadi supaya kita mengetahui apa sih kekurangannya, apa sih kelemahannya, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah ini kemungkinan tantangan yang mungkin saya hadapi ketika melaksanakan program ini di sekolah. Yang pertama itu tantangan fisik, di mana siswa kita bervariasi ya kebutuhan fisiknya. Setiap siswa berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan fisik yang berbeda-beda, sehingga sulit merancang aktivitas yang sesuai untuk semuanya gitu. Jadi dalam hal ini saya perlu harus melibatkan atau berkolaborasi dengan berbagai semua, karena siswa-siswa. Jadi mungkin yang lebih tahu, yang lebih hafal itu wali kelas sendiri. Siswa saya itu gak bisa A, gak bisa B, tapi bisa C. Dan juga jadi salah satu acuan untuk saya kedepannya nanti melaksanakan programnya gitu. Program aktivitas yang bisa menunjang siswa itu seperti apa. Terus yang kedua itu ada tantangan sosial, di mana kesulitan dalam membangun hubungan sosial dengan teman sebaya dapat menghambat kolaborasi dan dalam kegiatan fisik. Yang ketiga ada tantangan psikologis, di mana yaitu tadi motivasinya rendah, anak-anak itu minder dari awal gitu. Ketika belum melaksanakan aktivitas gerak mereka sudah minder. Yang ketiga ada tantangan logistik, mengorganisir kegiatan yang melibatkan banyak siswa dengan kebutuhan khusus yang berbeda dapat menjadi rumit. Nah ini yang saya rasakan dari pertama awal masuk ke sini, mungkin saya merasakan sesuatu yang rumit itu ketika saya dapat siswa satu kali ngajar, misalkan ada 7 atau 8 siswa pun terkadang saya suka bingung apa yang harus diperlakukan terlebih dahulu gitu awalnya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu saya juga sampai belajar dengan keadaan gitu. Maka saya menerapkan beberapa strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang memang bisa paling tidak melayani kebutuhan sehari-hari itu sendiri seperti itu. Nah ini mungkin sukses bagi guru PJOK itu apa sih ya? Keberhasilan itu bukan hanya dari atau juara saja mungkin dari guru PJOK itu, tapi yang pertama itu bisa mungkin siswa bisa menikmati olahraga seumur olahraga itu seumur hidupnya gitu. Jadi terkadang saya suka ngobrol, ada orang tua siswa yang ngobrol ke saya bilang, Pak, si A mah ketika di sekolah tuh kayak malas-malasan, malu-malu, tapi ketika di rumah, ketika ada tugas semangat. Terus kadang pulang dari rumah apa yang dipelajari di sekolah tuh dia praktikkan. Di situ juga nih saya merasa senang gitu. Ternyata dari
juga ketika ditanya tidur jam berapa, bangun jam berapa, mereka kebanyakan ada yang begadang gitu kan, bangunnya siang, terus makannya tidak teratur, jajannya sembarangan gitu. Itu juga kan kemarin pada saat kelima kita melaksanakan makanan sehat membuat juga sangat bisa dibilang untuk memperbaiki gizi mereka. Terus yang keempat, mengembangkan karakter dan disiplin gitu, kerjasama dan sportivitas. Mungkin dalam hal ini saya suka mungkin ya melakukan suatu hal yang tegas kepada anak-anak gitu, karena saya pernah dan hasil dari dosen saya gitu, kita tuh jangan membeda-bedakan peserta didik seperti apa gitu. Kita tujuan itu untuk membentuk karakter anak, disiplin anak gitu. Jadi apapun keadaannya kita terapkan itu gitu. Dan itu saya coba terapkan kepada anak-anak di sini mungkin, karena saya berharap dengan keterbatasan mereka, kekuatan mereka, tapi mereka itu tetap mempunyai akhlak, moral, atau disiplin yang bagus gitu, supaya untuk menunjang kehidupan mereka juga di. Ini untuk kesimpulannya mungkin program bukan hanya seni bagi peserta kursus ini merupakan upaya penting meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan fisik, mental, serta sosial mereka melalui pendekatan yang inklusif dan kreatif. Program ini tidak hanya membantu siswa mengembangkan keterampilan fisik, tetapi juga meningkatkan pengetahuan tentang kepentingan fisik, aktivitas fisik dan kebugaran. Jadi seperti itu harapannya anak semakin sering karena kan untuk kegiatan olahraga sendiri hanya 1 minggu sekali. Nah, dengan adanya program ini saya berharap anak itu jadi lebih sadar bahwa kesehatan atau kebugaran fisik itu penting bagi mereka itu seperti itu. Nah, selesai. Tapi ini ada satu lagi. Satu lagi belum. Nah ini sebenarnya salah satu peregangan untuk di kelas. Tadi saya coba uji cobakan untuk peserta didik baru tadi pagi ini. Saya coba uji cobakan untuk peserta didik dengan umum. Gerakannya simpel, tidak terlalu cepat gitu. Sebetulnya untuk peregangan sendiri mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, cuman ini saya kemas dengan istilahnya sedikit musik gitu, pakai musik supaya lebih menarik saja. Bisa dilihat ya Bu?
tidak jauh-jauh mungkin dari kita coba ya sambil dulu berdiri aja, berdiri aja sambil berdiri boleh, yang mau duduk juga boleh sebenarnya karena untuk program ini biasanya sambil duduk kelas sambil biar kalian ngantuk ya. Habis ini masih lanjut berdiri kan ya. Itu nanawan Pak. Dan beberapa sendiri banyak bisa juga tidak bisa menggunakan apa namanya lagu anak-anak atau lagu yang memang sedia bisa juga. Mungkin dari saya sekedar Ibu mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya bagi saya di Kooperasi dan Ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika